Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Zulfaidaya, NIM 12300230026, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini kita akan membahas materi biomekanika. Biomekanika berhubungan dengan studi tentang gerakan dan gaya pada organisme hidup, termasuk manusia. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak video hingga akhir ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian biomekanika dan biomekanika kerja. Biomekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip mekanika, gerak dan gaya pada organisme hidup, termasuk manusia. Sedangkan biomekanika kerja merupakan aplikasi dari konsep biomekanika dalam konteks pekerjaan yang fokus pada analisis gerakan dan gaya yang terjadi saat melakukan aktivitas kerja. Dalam biomekanika kerja, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan kerja dengan memahami interaksi antara tubuh manusia, alat, dan lingkungan kerja. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis biomekanika. Yang pertama ada biomekanika umum atau general biomekanik. Biomekanika umum adalah cabang biomekanika yang mempelajari prinsip-prinsip umum tentang gerakan dan gaya pada organisme hidup. Biomekanika umum mencakup studi tentang struktur tubuh, fungsi tubuh, dan prinsip-prinsip mekanika yang terlibat dalam berbagai aktivitas fisik termasuk olahraga, ergonomi, dan aktivitas sehari-hari, dan lain-lainnya. Kemudian ada jenis biomekanika pekerjaan. Jenis biomekanika ini fokus pada analisis interaksi antara manusia, alat, dan lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk memahami dampak aktivitas kerja terhadap tubuh manusia, seperti resiko cedera, muskuloskeletal, dan kelelahan, serta untuk merancang lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Biomekanika kerja sangat penting dalam desain alat, peralatan, dan lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia. Selanjutnya ada penerapan biomekanika. Penerapan biomekanika melibatkan penggunaan prinsip-prinsip biomekanika dalam berbagai bidang untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan performa atau kualitas kehidupan. Berikut beberapa contoh penerapan biomekanika. Yang pertama ada desain produk. Biomekanika digunakan dalam desain produk untuk memastikan produk tersebut ergonomis dan aman digunakan. Contohnya desain kursi, alat kesehatan, atau peralatan olahraga yang memperhitungkan bentuk tubuh dan gerakan manusia. Yang kedua ada rehabilitasi. Dalam bidang rehabilitasi fisik, biomekanika digunakan untuk memahami dan merancang program latihan yang sesuai untuk pemulihan cedera atau kondisi fisik tertentu. Hal ini membantu dalam memperbaiki atau mempertahankan fungsi tubuh yang terganggu. Yang ketiga ada olahraga. Di dunia olahraga, biomekanika membantu dalam meningkatkan kinerja atlet dan mencegah cedera. Analisis biomekanik dapat digunakan untuk memperbaiki teknik atlet, memilih peralatan yang sesuai, dan mengoptimalkan strategi latihan.
Yang keempat ada ergonomi. Bidang ergonomi menggunakan prinsip biomekanika untuk merancang lingkungan kerja yang memperhatikan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Hal ini termasuk desain tempat duduk, meja kerja, dan alat kerja lainnya agar sesuai dengan kebutuhan fisik dan fisiologi manusia. Yang kelima ada kedokteran. Dalam kedokteran, biomekanika digunakan untuk memahami mekanisme cedera, seperti cedera olahraga atau cedera akibat kecelakaan. Hal ini membantu dalam diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi pasien. Yang keenam ada teknologi kesehatan. Penerapan biomekanika juga terlihat dalam pengembangan teknologi kesehatan, seperti prostesis, alat bantu jalan, dan perangkat medis lainnya yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup individu dengan gangguan fisik. Yang ketujuh ada desain lingkungan. Biomekanika dapat diterapkan dalam desain lingkungan seperti desain jalanan, taman, atau bangunan untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi semua individu, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan anatomi, fungsi, dan tujuan dari tulang, connective tissue, dan otot. Yang pertama, tulang. Tulang adalah jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh. Fungsi utamanya adalah memberikan dukungan struktural dan melindungi organ-organ internal. Tulang juga berperan dalam produksi darah dan penyimpanan mineral seperti kalsium. Anatomi tulang terdiri dari sel-sel tulang, osteosit, matriks tulang yang mengandung kolagen dan mineral seperti kalsium, fosfat, serta pembuluh darah dan saraf. Yang kedua ada jaringan penghubung atau connective tissue. Connective tissue adalah jaringan yang menghubungkan dan mendukung struktur tubuh. Ini termasuk tulang rawan, tendon, ligamen, dan jaringan adiposa. Fungsi utama connective tissue adalah memberikan dukungan struktural, melindungi organ, dan menyediakan jalur komunikasi antar sel. Anatomi connective tissue terdiri dari sel-sel seperti fibroblast, matriks ekstraseluler yang terdiri dari serat kolagen, elastin, dan ground substance. Yang ketiga ada otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi dan menghasilkan gerakan tubuh. Terdapat 3 jenis otot utama, yaitu otot rangka atau voluntary. Yang kedua ada otot polos atau involuntary, dan otot jantung. Anatomi otot terdiri dari serat otot, miosit, yang mengandung protein kontraktil seperti aktin dan miosin, serta saraf motorik yang mengontrol kontraksi otot. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari gerakan dan gaya pada organisme hidup, termasuk manusia. Dalam biomekanika, kita mempelajari bagaimana tubuh manusia bergerak, beradaptasi dengan lingkungan, dan berinteraksi dengan alat atau lingkungan sekitarnya. Dengan memahami prinsip-prinsip mekanika seperti gaya, momen, dan energi, kita dapat menganalisis gerakan tubuh dalam berbagai konteks, seperti aktivitas sehari-hari, olahraga, dan pekerjaan. Penerapan biomekanika sangat luas, termasuk dalam bidang fisiologi, anatomi, rehabilitasi, desain produk, olahraga, dan ergonomi. Dengan memahami konsep-konsep biomekanika, kita dapat meningkatkan kinerja, mengurangi resiko cedera, dan merancang lingkungan yang lebih ergonomis dan aman bagi manusia. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari materi maupun pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.